Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bos. Kali ini kita ingin memberikan tutorial bagaimana cara proses pengerjaan atau pemukulan pada manggar aren ya, supaya tidak terjadi kesalahan bagaimana nantinya keluar air niranya dari batang manggar aren itu supaya tidak gagal. Yaitu bagaimana cara proses pertama itu dalam menentukan hasil yang sangat-sangat penting, yaitu dalam proses pemukulan. Yaitu bagaimana cara proses pemukulan, jangan sampai melakukannya dengan sangat fatal ya. Bagaimana yaitu kefatalan dalam proses pemukulan itu perapihannya, terus cara pemukulannya sampai tahap proses pemotongan ya. Nah, yang sangat penting dalam inti keberhasilan atau tidaknya itu di dalam proses pemukulan. Di proses pemukulan yaitu saat waktu pemukulan itu dilakukan dengan cara tahap yang benar supaya tidak terjadi gagal ya. Karena di dalam proses pemukulan itu waktunya itu tidak sebentar, bukan hanya sekali. Proses pemukulan itu dilakukan pertemuan 3 hari sekali, yaitu 6 kali pemukulan. 1 hari memukul, terus diletih sampai 3 hari, terus lakukan pemukulan lagi sebanyak selama 1 bulan. Kalau saya sering melakukan 6 kali pemukulan ya, jadi 6 kali pertemuan. Nah, setelah 6 kali pertemuan itu kita lihat dari batang manggar arennya itu bagaimana. Kalau batang manggar arennya itu sudah matang, kalau semuanya sudah warna kecoklatan, terus bunga manggar arennya itu sudah dikerumunin sama rengit ya. Kalau di sini yang bilangnya itu rengit. Kalau udah didatengin nama rengit itu bunga manggar arennya itu berarti tandanya batang manggar aren itu siap untuk disadap. Dan batangnya itu sudah berwarna kecoklatan ya, sudah matang. Tapi yang paling penting yaitu dalam waktu proses pemukulan itu kita jangan ngacak ya, jangan ngacak, mukulnya semaunya sendiri itu jangan. Kita dimulai dari batang pokoknya itu, dari batang pokoknya kita pukul merata, terus kita tahap naik pelan-pelan, merata, muter terus sampai di ujung batang kembang manggar aren itu sendiri ya. Jangan kita ngacak ke sana kemari, itu jangan, itu karena bisa terjadi fatal, bisa jadi gagal nantinya. Kalau waktu disadap pasti dijamin itu nggak bakal keluar air nira. Jadi kita harus prosesnya pelan-pelan. Cara pemukulannya juga jangan sampai kuat-kuat, juga jangan terlalu pelan-pelan, dibikin sedang-sedang saja. Kita rasakan pemukulan di tangan kita sendiri lah. Kalau kita melakukan pemukulan pada tangan kita sendiri, gimana rasanya, rasa nyamannya itu sakit atau kurang sakit itu ibaratnya ya dipijit. Nah, setelah di proses pemukulan itu waktu pengayunan itu bagaimana supaya pengayun itu benar. Kalau kita ngayunnya terlalu kencang itu biasanya itu di leher batang arennya itu jadi retak ya, jadi busuk. Itu yang membuat pengerjaan dari manggar aren itu sia-sia, gagal. Kita pengayunannya juga kalau terlalu pelan juga di dalam batang manggar aren itu juga pertumbuhan serat-seratnya juga kurang. Jadi kita ngayunnya seperti orang kita mengayun pada bayi lagi tidur di ayunan. Gimana rasanya supaya si bayi itu tidur dengan nyenyak, merasa nyaman, rasa nyantai gitu di situ kan. Jadi kalau kita ngayun pada batang manggar aren itu kita ngayunnya perlahan, cuman jangan terlalu cepat. Nah, dalam hitungan dalam pengayunan itu sendiri itu takarannya itu kalau di awal pemukulan itu jangan terlalu lama, minimal itu 50 kali ayunan. Kalau lebih juga boleh, cuman jangan terlalu kelamaan ya. Kalau di awal maksimalnya itu 100 kali ayunan. Di proses pemotongan nanti pasti dijamin gacor ya, dijamin lancar dan keluar air niranya itu banyak. Tapi kalau kita waktu pemukulan itu prosesnya itu ngacak ngawur itu, saya jamin gagal, karena saya sudah sering melakukan praktek sendiri. Dan untuk ciri-ciri pohon manggar aren itu, pohon aren itu tersebut bisa diketahui mengandung air niranya itu banyak atau tidak, sebenarnya ada. Dan yang pertama yaitu kita bisa melihat dari daun manggar aren itu sendiri ya.
Kalau daun manggar aren itu terlihat kusam, kering itu biasanya itu kandungan air niranya itu sedikit biasanya. Jadi kita harus melakukan proses pemukulannya harus rapih, rajin bener, supaya nantinya keluar air niranya itu adalah. Kalau dibilang deras itu kayaknya mustahil. Setidaknya itu ya dapatlah 1 ember kecil. Jadi kalau semuanya untuk melihat yang pasti keluar air niranya banyak, biasanya tuh daun dari pohon aren itu terlihat basah, terlihat hijau, terlihat subur. Itu biasanya mengandung air nira lumayan. Dan di pohonnya itu kalau ditebas sedikit itu di pelopoh batang arennya itu biasanya lebih mudah, lebih renyah, gitu, lebih empuk. Tapi kalau yang keras itu biasanya kandungan sagunya itu sedikit biasanya, jadi keluar air niranya itu sedikit. Tapi kalau dipotong sedikit aja, dicoes sedikit itu keluar agak mudah, terus rasanya empuk dan enak, mudah, itu pasti keluar air niranya itu banyak. Yang saya ketahui seperti itu dari orang yang pernah belajarin saya bagaimana cara menyadap nira aren. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa berguna buat kalian. Kalau semuanya yang ingin belajar, semoga bisa pelaksanaan dan bisa keluar air niranya banyak. Dan yang buat sekedar ingin tahu, ya beginilah cara proses pengerjaan, perapihan pada petani aren ya. Karena dari situ kita dapat rezeki, dari situ kita mengais rezeki, dari situ kita mendapatkan keuntungan, dari situ kita dapat pekerjaan. Jadi hargailah setiap pekerjaan yang kita miliki, syukurilah apa yang sudah kita miliki, apa yang kita kerjakan. Kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan senang hati, dengan ikhlas, semoga apa yang kita dapatkan dari pekerjaan itu akan terasa nyaman, terasa enak, terasa berkah untuk kita konsumsi. Oke, begitu saja saran dan dari saya, cara dan tutorialnya. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.